2024/PATJK dengan ringkasan kasus sebagai berikut. Davina Khairani Sopyan dan Dian Pradinata menikah secara sah menurut hukum Islam pada 14 Februari 2015 dan tercatat di kantor urusan agama Kota Bandar Lampung. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di kediaman bersama di Bandar Lampung dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Vika Pradinata yang berusia 7 tahun. Namun kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis mulai retak sejak Oktober 2023 akibat sikap Dian yang kerap melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap Davina yang beberapa kali disaksikan oleh asisten rumah tangga mereka. Selain itu, Dian juga sering pulang larut malam atau tidak pulang dengan alasan dinas di luar kota. Konflik memuncak saat Davina menemukan bukti perselingkuhan Dian melalui panggilan telepon. Ketika Davina mempertanyakan hal ini, Dian justru memukulinya sehingga Davina tak tahan lagi, lalu pergi ke rumah orang tuanya dan mereka pisah rumah. Selama masa pisah, Dian tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Davina serta anak mereka, sehingga Davina harus berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri dengan berjualan. Ada keterangan dari asisten rumah tangga bahwa Dian sering membawa selingkuhannya ke rumah, walau hal ini dibantah oleh tukang kebun mereka. Upaya penyelesaian melalui musyawarah keluarga sudah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Karena keadaan rumah tangga tidak lagi harmonis dan sulit dipertahankan, Davina akhirnya mengajukan gugatan cerai terhadap Dian. Sidang hari ini akan segera dimulai. Para pihak dimohon untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Para pihak dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Yang Mulia. Baik, setelah majelis hakim amati mengenai kelengkapan ruang sidang, ruangan ini telah layak untuk dijadikan ruang sidang pada hari ini. Sebelumnya dalam perkara ini, kami majelis hakim diajukan berdasarkan 2 surat ketetapan. Yang pertama, penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang penunjukan majelis hakim dan panitera mengganti menunjuk saya, Dr. Adriel Darukusuma S.H.M.A. sebagai hakim ketua, Ibu Felicia Arsi Hidayat S.H.M.A. dan juga Ibu Irma Widyasusi S.H.M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, serta Saudari Zakia Alma RM S.H.M.A. sebagai panitera pengganti. Dan yang kedua, penetapan oleh majelis hakim tentang penunjukan hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini, tanggal 14 Oktober 2024. Selanjutnya, majelis hakim himbau bagi para pihak dan pengunjung sidang untuk menaati dan menghormati tata tertib persidangan. Kemudian, sesuai dengan Sekma nomor 17 tahun 2019 tentang himbauan perilaku anti gratifikasi, majelis hakim menghimbau untuk tidak menghubungi kami agar tidak terjadi pemberian tip, suap, hadiah atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan kami, segera melaporkan ke call center pengaduan layanan publik Pengadilan Agama Tanjung Karang. Selanjutnya, berdasarkan pasal 186 HIR, panitera pengganti diwajibkan untuk membuat berita acara persidangan sampai dengan putusan. Panitera dapat dimengerti ya? Baik, sesuai dengan Perma nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan, majelis hakim memerintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan menjaga ketertiban. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Penggugat siap sidang hari ini? Bisa siap Yang Mulia? Bagaimana tergugat? Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian pada pengadilan tingkat pertama dengan nomor perkara 230/PDTG/2024/PATJK antara Davina Sopyan binti Sopyan sebagai penggugat melawan Dian Pradinata bin Mulyono sebagai tergugat pada hari ini Senin 14 Oktober 2024 dengan mengucapkan lafal basmalah. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk penggugat
Di sini saudari merupakan kuasa hukum atau prinsipal. Benar yang mulia, saya sebagai perwakilan dari Budak Fina Hairani Sofian binti Sofian berhasil persidangan ini dari kantor Sirait and Hak. Baik, bagaimana tergugat? Diwakili yang mulia, saya kuasa hukum dari tergugat yaitu dari Kantor Hidayat Partners hari ini. Baik, saudari penggugat, apakah benar yang sekarang menjadi tergugat adalah suami Anda? Iya benar yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah benar yang sekarang menjadi penggugat adalah istri Anda? Benar yang mulia. Baik, agar para pihak sah mengikuti persidangan ini, maka majelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas saudara. Untuk itu, silakan para pihak maju menyerahkan masing-masing surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, serta berita acara sumpah sesuai pasal 123 IR ya. Silakan maju. Baik yang mulia, untuk bisa acara sumpah surat kuasa khusus beserta fakta advokat dan saya. Baik, di sini majelis hakim terima atas nama Neza Aisyah Intani SHMH, benar? Benar yang mulia. Surat kuasa khusus dari pihak penggugat tertanggal 7 Oktober 2024 dan sudah didaftarkan di kepaniteraan, benar? Benar yang mulia. Tergugat silakan diperiksa. Sesuai yang mulia. Baik, untuk penggugat yang asli majelis hakim kembalikan, yang salinannya majelis hakim simpan ya. Silakan. Tergugat silakan. Baik yang mulia, ini kartu tanda advokat, surat kuasa, serta salinannya yang mulia. Baik, di sini majelis hakim terima atas nama Hanifah Solehatunisa SHMH, benar? Saya sendiri yang mulia. Selanjutnya surat kuasa khusus dari pihak tergugat tertanggal 11 Oktober 2024, benar? Benar yang mulia. Sudah didaftarkan kepaniteraan ya. Baik, penggugat silakan periksa. Sudah sesuai yang mulia. Baik, untuk tergugat yang asli majelis kembalikan dan salinannya majelis hakim simpan ya. Baik yang mulia. Nah. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas beracara para pihak, maka di sini majelis menyatakan para pihak telah sah mengikuti persidangan ini. Dikarenakan surat kuasa khusus telah memenuhi Peraturan SEMA nomor 6 tahun 1994 dan berita acara sumpah telah sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2003 sehingga sidang dapat dilanjutkan. Kemudian karena para pihak sudah hadir di persidangan sesuai pasal 2 Perma nomor 1 tahun 2016, perkara yang diselesaikan di lingkungan peradilan agama diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi atau upaya perdamaian lainnya. Sebelumnya majelis akan menjelaskan prosedur mediasi terlebih dahulu kepada pihak, tolong diperhatikannya. Di sini majelis akan menjelaskan mengenai prosedur mediasi terlebih dahulu. Harap para pihak memperhatikannya. Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang nantinya akan dibantu oleh mediator. Para pihak wajib untuk menghadiri secara langsung pada proses mediasi. Kemudian para pihak berhak untuk memilih mediator baik dari dalam maupun dari luar pengadilan. Apabila mediasi mencapai kesepakatan, maka akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Baik, dikarenakan penjelasan mediasi telah majelis sampaikan, maka sesuai pasal 17 ayat 8 Perma nomor 1 tahun 2016, di sini majelis berkewajiban untuk menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani. Sedangkan para pihak maju menyepakati formulir mediasi yang telah dibuat. Silakan. Berikut adalah formulir yang telah dibuat, silakan ditandatangani. Baik, silakan duduk kembali. Kemudian di sini para pihak berhak untuk memilih mediator dari dalam maupun luar pengadilan. Penggugat, bagaimana? Kami sepakat untuk menunjuk mediator dari dalam pengadilan saja yang mulia. Tergugat? Dari dalam pengadilan saja yang mulia. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, di sini majelis menunjuk hakim mediator. Dr. Rudi Wijaya SHMH yang akan memimpin proses mediasi, dan selama proses mediasi berlangsung, majelis hakim menunda sidang sampai dengan adanya laporan hasil mediasi dengan batas waktu maksimal 40 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 15 hari.
Silakan para pihak menuju ke paniteraan untuk diantar menemui mediatornya. Para pihak di sini dapat dipahami ya. Baik, demikian sidang dinyatakan ditunda dan dilanjutkan sampai dengan adanya laporan hasil mediasi. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat siang ya. Di sini saya sebagai hakim mediator langsung saja akan memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Rudi Wijaya SHMH, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, bertindak sebagai mediator dalam perkara ini. Saya ingin menegaskan bahwa forum ini adalah kesepakatan bagi Bapak dan Ibu untuk mencari win-win solution di luar putusan hakim. Bisa dimengerti ya? Mengerti ya. Dan selanjutnya disilakan untuk penggugat dan juga tergugat memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan. Baik, terima kasih telah mengizinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai penggugat atas nama Davina Khairani Sofia. Baik, tergugat. Pak, perkenalkan nama saya Dian Pradinata selaku tergugat dalam perkara ini, Pak. Baik. Saya melihat dari berkas perkara yang telah saya terima, pernikahan Bapak dan Ibu berjalan sejak tahun 2015 dan sudah dikaruniai satu anak. Nah, Benar, Pak. baik, itu waktu yang tidak sebentar ya. Ibu Davina sebagai penggugat bisa diceritakan singkat apa yang membuat Ibu merasa bahwa pernikahan tidak dapat dilanjutkan? Tidak ada kecocokan lagi di antara kami, Pak. Beliau sudah berubah total. Beliau sering sekali pulang malam, bahkan tidak memberikan saya nafkah lahir dan batin. Saya sebagai istri merasa tidak dihargai. Menurut saya tidak ada yang bisa dipertahankan dari pernikahan ini jika saya cuma makan hati. Baik, apakah benar Bapak dan Ibu sudah tidak lagi tinggal di bawah satu atap yang sama? Ya benar, Pak. Kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu kami sudah berpisah rumah. Baik, Bapak Dian, bagaimana tanggapan Bapak? Ibu Davina merasa tidak dihargai dan merasa diabaikan? Itu tak benar, Pak. Saya ini keluar malam karena kerja, Pak. Justru dia yang keluar rumah tanpa izin saya. Istri macam apa yang seperti itu, Pak? Saya pergi karena kamu ngelamain tangan. Kamu lupa setiap kita berdebat kamu tuh selalu bentak-bentak dan banting-banting barang. Belum lagi chat yang saya temukan kamu dengan wanita lain itu yang mesra itu chatnya. Jangan dulu-dulu, Pak. Yang penting, Pak. Dia dulu-dulu sembarangan, Pak. Bapak mohon tenang ya Bapak. Stop ya. Kita di sini bukan untuk saling marah-marah, saling serang, dan mencari siapa yang paling benar. Kalau terus berteriak, kita tidak akan ketemu titik temunya Bapak Ibu, Bapak Dian dan juga Ibu Davina. Pernikahan dalam Islam itu tujuannya adalah sakinah, mawaddah, dan warahmah. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21, ketenteraman itu tidak datang sendiri. Harus diusahakan berdua ya Bapak dan Ibu. Wajar ada kekurangan, karena menyatukan dua kepala itu sangat sulit. Tapi coba ingat kembali momen awal pernikahan Bapak dan Ibu tahun 2015 dulu. Apa tidak sayang, apalagi ada anak yang butuh kasih sayang kedua orang tua yang utuh. Bagaimana Bapak dan Ibu? Saya sebenarnya, Pak, masih mau mempertahankan pernikahan kami, Pak. Baik, Ibu Davina, Bapak Dian tampaknya masih membuka pintu untuk rujuk kembali demi anaknya. Bagaimana? Apakah Ibu tidak ingin mempertimbangkan kembali, mencabut gugatan dan mencoba konseling perkawinan dulu? Maaf, Pak. Tapi hati saya sudah tertutup. Beliau ini sudah selingkuh dan melakukan KDRT berulang kali. Bahkan, saya sudah memberikan beliau kesempatan berkali-kali, tetapi beliau tidak berubah. Lagi pula kasihan dengan mental anak saya yang setiap hari harus mendengarkan kami bertengkar, jadi saya tetap ingin bercerai. Baik, karena Ibu Davina tetap pada pendiriannya dan mungkin nampaknya suasana kebatinan belum memungkinkan untuk rukun kembali saat ini, maka saya nyatakan dengan berat hati mediasi ini tidak berhasil. Saya akan membuat laporan kepada majelis hakim pemeriksa perkara bahwa mediasi telah gagal dan persidangan akan dilanjutkan ke pembacaan gugatan. Namun Bapak Ibu perlu diingat ya bahwa pintu damai tidak pernah ditutup sampai palu putusan hakim nanti diketuk. Siapa tahu di tengah sidang nanti pikiran Bapak dan Ibu berubah. Bagaimana dapat dipahami ya Bapak dan Ibu? Baik, mediasi hari ini selesai. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perceraian dengan nomor register perkara 230-PDTG-2024-PATJK pada hari Senin 11 November 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Selamat siang semuanya para pihak hadir ya. Baik saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan yang majelis hakim terima ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicampainya kesepakatan antara penggugat dan juga tergugat. Oleh karena itu sidang tidak akan dilanjutkan. Tetapi sebelum itu akan majelis pastikan kembali ya. Baik, Saudari Davina, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda
untuk bercerai dengan saudara tergugat? Tidak, Yang Mulia, saya tetap pada pilihan saya untuk tetap bercerai. Baik, jika begitu, bagaimana dengan Bapak Dian? Apakah saudara mempunyai keinginan yang sama dengan istri saudara? Kemudian, apakah tidak sebaiknya mencoba untuk berunding terlebih dahulu untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah Anda bina? Tidak, Yang Mulia, lanjutkan saja sidang ini. Baik, kalau begitu sidang akan kita lanjutkan, tetapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung sampai dengan sidang putusan akhir. Mengerti ya para pihak? Yang Mulia. Maka sesuai dengan SK Dirjen Badirum Mahkamah Agung nomor 139 garing DJU garing SK garing AM garing titik 02 garing 3 garing 10 tahun 2018 atas hal tersebut majelis berkewajiban untuk membuat court kalender. Sebelumnya, perlu majelis sampaikan bahwa court kalender bersifat sementara dan dapat diubah-ubah menyesuaikan dengan kebutuhan agenda sidang kita dan juga sudah diupload di court ya. Untuk itu para pihak akan maju untuk memeriksa dan menandatangani court kalender yang telah dibuat. Silakan. Baik, di sini majelis hakim menawarkan jadwal sidang sebagai berikut. Untuk agenda sidang hari ini, yang pertama, hari ini 11 November 2024 adalah pembacaan gugatan. Dan untuk sidang kedua, yaitu tanggal 25 November 2024 adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Selengkapnya bisa dilihat di sini dan bila setuju silakan ditandatangani ya. Silakan Yang Mulia. Izin Yang Mulia, karena kami sudah menerima salinan maka kami akan membacakan jawaban yang sama Yang Mulia. Baik, majelis hakim diskusikan terlebih dahulu ya. Baik, dikarenakan jawaban akan dibacakan pada hari yang sama, maka seluruh agenda sidang akan dimajukan 7 hari. Bagaimana para pihak? Apakah sepakat? Silakan Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sidang kita lanjutkan. Dikarenakan upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sesuai pasal 131 HIM, majelis akan melanjutkan agenda pembacaan gugatan. Penggugat, gugatannya apakah ada perubahan dengan yang diajukan atau tidak? Tidak ada Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Sebelumnya mau izin Yang Mulia, kami akan membacakan pada pokok mediasi. Bagaimana tergugat? Apakah keberatan? Tidak Yang Mulia. Baik, silakan gugat. Teks keluarga Mitra Bibi, hukum selalu memberikan solusi. Majelis hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat hadirin sidang serta sidang yang akan dimuliakan. Perkenalkan saya selaku kuasa hukum penggugat untuk membacakan pokok-pokok gugatan sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Bahwa alasan serta dasar hukum penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada 14 Februari 2012, penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan dicatat di KUA Bandar Lampung dengan akta nikah nomor PD 528 garing 70 garing AKCS LS 2015 tanggal 6 Juli 2015. 2. Bahwa perkawinan dilangsungkan atas tendang bersama untuk membentuk rumah tangga. 3. Bahwa setelah menikah, para pihak tiga bersama di Jalan Singamala Raja nomor 55 Kelurahan Taman 3 Permai Bandar Lampung. 4. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul selayaknya seorang suami istri dan dikaruniai oleh satu anak-anak, yaitu Vika Pradinata, berjenis kelamin perempuan dan lahir pada tanggal 27 Februari tahun 2017. 5. Bahwa sejak Oktober 2023 hingga 2024 terjadi perselisihan secara terus-menerus dengan tergugat yang sering melakukan kekerasan. Hal ini diakibatkan karena tergugat sering pulang terlambat dan tidak pulang dengan alasan dinas wali kota dan disaksikan oleh saksi berita. 6. Bahwa puncak konflik terjadi ketika penggugat menemukan bukti perselingkuhan tergugat dengan melalui panggilan telepon. 7. Bahwa saat ditanya, tergugat memukul penggugat sehingga penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak lagi hidup bersama sebagai seorang suami istri. 8. Bahwa sebelum pisah rumah, tergugat sering melakukan kekerasan tanpa adanya alasan. 9. Bahwa selama 1 tahun pisah rumah, tergugat sering membawa steroid bisa yang diketahui oleh saksi berita dan dibantah oleh bukti. 10. Bahwa selama berpisah, tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat sehingga penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya beserta anaknya. 11. Bahwa upaya musyawarah antara keluarga kedua pihak telah dilakukan namun tidak menyelesaikan perkaranya. 12. Bahwa anak yang masih di bawah umur membutuhkan permasalahan dari penggugat sehingga penggugat dimohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh. 13. Bahwa jika hak asuh diberikan kepada penggugat, dia menuntut nafkah sebesar 5 juta per bulan untuk anaknya hingga selesai kuliah di luar dari biaya keselamatan dan pendidikan. 14. Bahwa perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan sehingga lebih baik diputus dengan perceraian. 15. Bahwa gugatan perceraian telah memenuhi dasar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal 19 huruf A, F,
16 bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan perceraian penggugat terhadap tergugat yang didasarkan pada pertengkaran terus menerus dan tidak adanya kemungkinan untuk hidup kembali telah memenuhi unsur pasal huruf A, D, dan F PP nomor 9 tahun 1975 Jumto pasal 116 huruf A, D, dan F kompilasi hukum Islam sehingga mohon untuk terbuka. 17 bahwa seluruh biaya perkara digunakan kepada tergugat. Berdasarkan uraian tersebut, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memutus putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan putusan perkawinan cerai antara tergugat Dian Pradinata bin Mulyono dengan tergugat Davina Khairani binti Sofyan. 3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama guna pencatatan resmi dalam register resmi. 4. Memberatkan biaya perkara sepenuhnya kepada tergugat atau apabila majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua ibono, hormat saya kuasa hukum penggugat silat ekmatus ditandatangani. Dari kami cukup ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Untuk tergugat telah mengerti ya isi gugatannya? Mengerti yang mulia. Baik, tergugat silakan untuk membacakan jawabannya. Penggugat tolong diperhatikan ya. Baik, yang mulia. Fakta sum potensial verbis. Perbuatan atau fakta lebih kuat daripada kata-kata. Kepada yang terhormat majelis hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat, hadirin sidang serta sidang yang kami muliakan. Perkenankanlah saya selaku kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawaban sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah membacakan. Dalam eksepsi, kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada penggugat tidak jelas oleh karena yang obskur itu. 1. Bahwa tergugat menyatakan bahwa gugatan tergugat bersifat mengada-ada dan didramatisir. Karena seluruh tuduhan yang disangkakan kepada tergugat tidak benar dan tidak mencerminkan keadaan rumah tangga yang sebenarnya. 2. Bahwa alasan yang diajukan penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat perceraian menurut pasal 39 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 Junto pasal 19 huruf E PP nomor 9 tahun 1975. Sebab percekcokan justru dipicu oleh kesalahan penggugat sendiri bukan oleh tergugat. 3. Bahwa karena kesalahan tidak berada pada tergugat, maka tidak logis jika putusan didasarkan pada perbuatan yang justru ditimbulkan oleh tergugat sendiri. 4. Bahwa karena gugatan diajukan oleh pihak yang membuat kesalahan dan demi memberikan contoh yang baik bagi keluarga serta masyarakat, maka gugatan penggugat selayaknya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi mohon diberlakukan pula dalam pokok perkara. 3. Bahwa benar penggugat dan juga tergugat telah melangsungkan perkawinan sah pada 14 Februari 2015 menurut hukum Islam dan tercatat dalam kutipan akta nikah KUA Bandar. Bahwa benar rumah tangga awalnya rukun dan namanya namun setelah 8 tahun kemudian tidak harmonis lagi hingga sekarang. 5. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit didamaikan. 6. Bahwa tidak benar dalil penggugat tentang terjadinya pertengkaran dan menimbulkan kekerasan dan tidak diberikan nafkah selama 10 tahun. 7. Bahwa benar sejak Juli 2023 penggugat dan juga tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan penggugat ini tinggal bersama orang tuanya di alamat yang disebutkan. 8. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak memberikan nafkah selama 1 tahun kepada penggugat dan juga anak. 9. Bahwa dalil gugatan selebihnya tidak benar karena merupakan pemutarbalikan fakta dan karena setengah penggugat untuk mencari kebenaran bagi dirinya sendiri. Berdasar hal tersebut, mohon kepada yang terhormat majelis hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aqua et bono, hormat saya kuasa hukum tergugat Hidayat and Partners Law Firm ditandatangani. Dari kami cukup ya. Baik, terima kasih. Untuk penggugat, apakah akan mengajukan replik? Baik, di sini sesuai dengan jadwal persidangan yang telah kita sepakati bahwa penggugat memiliki waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Mohon dipersiapkan dengan baik ya. Dengan demikian sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 25 November 2024 dengan agenda sidang pembacaan replik dari penggugat di tempat dan di jam yang sama. Sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara gugat cerai dengan nomor perkara 230 garing PDTG garing 2024 garing PATJK pada hari Senin 25 November 2025 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Selamat siang semuanya, penggugat hadir ya. Tergugat. Kami hadir ya. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Untuk penggugat apakah sudah siap? Kami sudah siap. Baik, silakan dibacakan. Mohon izin Anda untuk membacakan pokok-pokok ini. Silakan.
berpelapuk nanti info gua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, hadirin sidang setelah sidang yang kami muliakan. Perkenalkan saya selaku kuasa hukum tergugat untuk membacakan replik dengan dalil sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan tergugat dalam eksepsinya. 2, bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau absolut tidak berdasar dan mengada-ngada. Karena gugatan penggugat telah menguraikan secara jelas dan rinci mengenai fakta perselisihan yang terjadi secara terus. 3, bahwa dalil tergugat yang menyatakan bahwa percekcokan ini dipicu oleh penggugat adalah tidak benar. Karena justru tergugat yang tidak memberikan nafas sebagaimana yang telah didalilkan dalam penggugatan. 4, bahwa karena eksepsi tergugat tidak berdasar, sehingga majelis hakim patut untuk menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1, bahwa penggugat menolak seluruh dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. 2, bahwa tergugat pada prinsipnya telah mengakui dalil tergugat khususnya mengenai fakta bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi harmonis. 3, bahwa pengakuan tergugat atas ketidakharmonisan tersebut telah memenuhi alasan percaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 4, bahwa tidak benar dalil tergugat yang menyangkal bahwa dari perselisihan dan pertengkaran yang sudah didamaikan karena pertengkaran memang telah terjadi berulang dan upaya damai telah gagal. 5, bahwa tidak benar dalil tergugat yang menyangkal tidak memberikan nafas selama 1 tahun karena faktanya tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak, sehingga penggugat harus memenuhi kebutuhannya sendiri. 6, bahwa dalil tergugat yang menuduh penggugat memutarbalikkan fakta adalah tidak berdasar, sebab penggugat justru telah menguraikan keadaan rumah tangga dengan apa adanya. 7, bahwa dengan keseluruhan fakta tersebut tidak benar bahwa rumah tangga para pihak masih dapat dipertahankan atau dipulihkan harmonisanya. Berdasarkan ulai tersebut, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan dengan amal sebagai berikut. Dalam eksepsi untuk menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkara 1, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menolak dalil-dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya. 3, menempatkan biaya perkara kepada tergugat. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aku Ebono. Bapak, hormat saya kuasa hukum penggugat saya dan praktis ditandatangani. Dari kami yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Untuk tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Baik, mohon dipersiapkan dengan baik ya. Dengan demikian sidang kita tunda dan dilanjutkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan agenda sidang pembacaan duplik dari pihak tergugat di tempat dan di jam yang sama. Sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara gugat cerai dengan nomor perkara 230-PDTG-2024-PATJK pada hari Senin 2 Desember 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Selamat siang semuanya, para pihak hadir ya. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Tergugat sudah siap dengan dupliknya ya? Sudah siap ya. Baik, silakan dibacakan. Cum et sunt testimonium reum, quid opus est verbis. Saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Kepada yang terhormat majelis hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat, hadirin sidang serta sidang yang kami muliakan. Perkenankanlah saya selaku kuasa hukum tergugat untuk membacakan duplik sebagai berikut. Dalam eksepsi, kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada penggugat tidak jelas oleh karena obscure. 1, bahwa tergugat menolak seluruh dalil replik penggugat terkait eksepsi dan tetap pada dalil eksepsi sebagaimana jawaban tertanggal 25 November 2024. 2, bahwa dalil replik penggugat yang menyatakan gugatan telah jelas dan rinci adalah tidak berdasar. Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa gugatan penggugat adalah kabur karena penggugat telah mencampur adukan antara posito dan juga petitum serta menguraikan dalil-dalil bersifat tuduhan sepihak yang didramatisir dan tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya. 3, bahwa tergugat menolak tuduhan bahwa tergugat adalah pemicu percekcokan dan tetap pada dalil bahwa penyebab adalah tindakan penggugat yang membesar-besarkan masalah dan meninggalkan rumah tanpa izin. 4, bahwa tergugat menolak tuduhan tidak memberi nafkah dan akan membantahnya lebih lanjut dalam pokok perkara. 5, bahwa berdasarkan uraian tersebut, eksepsi tergugat telah tepat dan beralasan hukum, sehingga patut diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim. Dalam pokok perkara, 1, bahwa tergugat menolak seluruh dalil replik penggugat kecuali secara tegas diakui. 2, bahwa tergugat menolak tafsir penggugat pada poin 2 dan 3 yang menyimpulkan bahwa pengakuan tentang ketidakharmonisan berarti mengakui seluruh dalil gugatan. 3, bahwa tergugat mengakui adanya ketidakharmonisan tetapi bukan karena aturan KDRT, perselingkuhan, atau tidak memberi nafkah, melainkan akibat penggugat meninggalkan rumah sejak Juli 2023 sehingga pengakuan tersebut tidak membuktikan dalil lain. 4, bahwa tergugat menegaskan tidak pernah terjadi perselingkuhan terus-menerus, melainkan hanya dinamika rumah tangga biasa yang besar-besaran oleh tergugat. 5, bahwa tergugat menolak dalil tentang tidak diberikannya nafkah dan tetap menyatakan bahwa ia selalu menunaikan kewajibannya. Justru penggugat sendiri yang mempersulit sejak pergi dari rumah. 6, bahwa tergugat tetap pada jawaban bahwa dalil penggugat adalah pemutarbalikan fakta, sedangkan replik penggugat tidak benar oleh karena ia bersifat sepihak tanpa dukungan bukti. 7, bahwa tergugat menyatakan masih beritikat baik untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi penggugat tidak menunjukkan niat untuk berdamai.
Berdasarkan hal tersebut, tergugat memohon kepada yang telah mengajukan pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan juga memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak verdict penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima. 3. Menerima jawaban dan duplik tergugat untuk seluruhnya. 4. Mendukung penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam hal ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mengambil putusan seadil-adilnya. Ex aequo non et bono. Demikian duplik yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Untuk penggugat, saudara akan mengajukan tanggapan lagi atau tidak? Baik, dengan demikian agenda jawab jawab telah selesai dan untuk agenda sidang selanjutnya sesuai dengan jadwal persidangan yang telah kita susun merupakan pemeriksaan alat bukti dari para pihak. Untuk penggugat akan mengajukan apa saja? Kami akan mengajukan alat bukti surat serta kami akan menghadirkan 1 orang saksi dan 1 orang ahli yang mulia. Baik, untuk tergugat bagaimana? Kami akan mengajukan alat bukti surat dan juga saksi. Baik. Baik, di sini majelis menawarkan kepada para pihak bagaimana jika untuk pemeriksaan alat bukti surat dari para pihak akan dibacakan dalam agenda sidang yang sama dan juga untuk pemeriksaan saksi dan ahli dari penggugat dan tergugat di hari yang sama yaitu pada tanggal 9 Desember 2024. Untuk penggugat bagaimana? Apakah setuju? Kami setuju yang mulia. Tergugat bagaimana? Kami setuju yang mulia. Baik, kalau begitu silakan dicatat tanggalnya dan dimohon untuk mempersiapkannya dengan baik dan jangan lupa didaftarkan ke paniteraan maksimal sehari sebelum agenda sidang selanjutnya. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Senin 9 Desember 2024 dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti surat sekaligus pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak di tempat dan di jam yang sama. Dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara gugat cerai dengan nomor perkara 230 garing PDTG garing 2024 garing PATJK pada hari Senin 9 Desember 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti, surat serta pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak. Sebelum untuk penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Kami sudah siap yang mulia. Tergugat bagaimana? Kami sudah siap. Baik, kita akan periksa dari penggugat terlebih dahulu. Untuk itu para pihak akan maju ya. Yang mulia berikut alat bukti yang asli bisa salinnya. Baik, terima kasih. Baik, untuk penggugat. Sudah sesuai yang mulia. Baik, untuk penggugat yang asli majelis hakim kembalikan dan salinannya majelis hakim simpan ya. Silakan penggugat. Mulai berikut daftar alat bukti serta salinan. Penggugat silakan diperiksa ya. Sesuai yang mulia. Baik, untuk tergugat yang asli majelis kembalikan dan juga salinannya majelis hakim simpan ya. Silakan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, sidang kita lanjutkan. Untuk penggugat ada tambahan alat bukti lainnya. Dari kami cukup yang mulia. Untuk tergugat bagaimana? Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu untuk agenda selanjutnya merupakan pemeriksaan alat bukti saksi dan ahli dari para pihak. Pertama, untuk penggugat akan menghadirkan siapa saja? Kami akan menghadirkan 1 orang saksi dan 1 orang ahli yang mulia. Baik, silakan dihadirkan saksinya, penggugat. Baik. Untuk saudari saksi Dilita pada Meswari silakan masuk ke ruang persidangan. Baik, saudari saksi silakan maju dengan membawa kartu identitasnya ya. Baik, terima kasih, silakan duduk. Baik, saudari di sini sehat dan siap mengikuti persidangan. Sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari Jelita Kanaya Maiswari, benar? Benar. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung 20 April 1994. Benar. Agama Islam, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Pagar Alam nomor 78, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Benar demikian? Benar yang mulia. Baik, di sini apakah saudari saksi memiliki hubungan saudara sebenarnya dengan kami majelis hakim dan juga kuasa hukum para pihak? Tidak yang mulia. Baik, dan bisakah saudari jelaskan terkait pekerjaan saudari saat ini?
Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Bu Davina dan Pak Dian yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudari wajib disumpah terlebih dahulu. Silakan berdiri, panitera tolong dibantu ya. Baik, saudari saksi silakan ikuti lafal sumpah yang majelis ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, silakan duduk, petugas silakan kembali. Untuk penggugat silakan diajukan pertanyaannya ya. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk saudari saksi, bagaimana keseharian rumah tangga dari penggugat dan tergugat di rumah? Selama saya bekerja, kehidupan awalnya itu kehidupan antara Bu Davina dan Pak Dian itu sangat harmonis dan baik sekali. Tapi beberapa bulan ini mereka itu terus-menerus bertengkar dan Pak Dian juga sering pulang larut malam. Baik, saudari saksi menyebutkan terkait pertengkaran yang Anda sebutkan tadi, seberapa sering terjadinya pertengkaran tersebut dalam kurun waktu 3 bulan semenjak terakhir kali sebelum penggugat meninggal rumah? Saya nggak tahu detail pastinya, tapi yang paling parah saya pernah lihat mereka berantem itu bisa 2-3 kali dalam seminggu. Oke, apakah saudari pernah melihat secara langsung adanya tindakan fisik atau benda-benda yang rusak akibat dari pertengkaran tersebut saat tergugat berada di rumah? Pernah Bu, waktu saya mau bekerja itu pagi-pagi sekali saya melihat ada piring pecah jatuh di lantai. Dan waktu mau bantu Bu Davina untuk beresin kamar itu saya lihat di lengannya ada lubang berwarna biru. Baik, terima kasih atas pernyataannya saksi. Dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk tergugat silakan pertanyaannya. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui secara spesifik apa alasan atau kegiatan apa yang dilakukan tergugat sehingga pulang larut malam? Apakah saudari hanya berasumsi saja? Untuk alasan itu saya nggak tahu alasan pastinya karena Kadian nggak pernah kasih tahu alasan pastinya ke saya. Baik, selanjutnya, saudari terkait kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti belanja dapur dan juga listrik selama saudari bekerja, siapakah yang memberikan uang tersebut? Selama ini untuk uang belanja itu saya selalu minta ke Bu Davina karena Kadian nggak pernah kasih uang belanja ke saya. Baik, terima kasih. Jadi kami cukup ya mulia. Baik, untuk penggugat apakah ada yang ingin ditambahkan? Dari kami cukup yang mulia. Baik, saudara saksi ada tambahan? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih telah hadir di persidangan ini. Silakan maju ke depan untuk mengambil kembali kartu identitas Anda. Baik, terima kasih. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. Baik, untuk penggugat silakan dihadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, saksi Dr. Alda Setiasa Putri SPF silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudari Aldi silakan maju dengan membawa kartu identitas, surat tugas, CV serta sertifikat keahliannya ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, saudari di sini sehat dan siap mengikuti persidangan ya. Siap dan sehat yang mulia. Sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari Alda Setiasa Putri SPF, benar? Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung 18 September 1984, benar? Benar yang mulia. Agama Islam, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raja Basa, Blok T, nomor 2, Kelurahan Perumnas Waiharim, Kecamatan Waiharim, Kota Bandar Lampung. Benar demikian? Benar yang mulia. Baik, di sini apakah saudari memiliki hubungan saudara sebenarnya dengan kami majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak yang mulia. Baik, dan bisakah saudari jelaskan terkait pekerjaan saudari saat ini? Baik yang mulia, saya saat ini bekerja sebagai dokter ahli forensik di Rumah Sakit Priok Semuhan. Baik, berdasarkan penjelasan saudara tadi, sudah berapa kali saudari memberi keterangan di persidangan? Baik yang mulia, saya sudah dipanggil sebanyak 35 kali ke persidangan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudari wajib disumpah terlebih dahulu. Silakan berdiri, petugas tolong dibantu ya. Baik, saudari ahli silahkan ikuti lafal sumpah yang majelis ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan kepada saya yang dikemukakan kepada saya sesuai pengetahuan dan keahlian sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Baik, silakan duduk, petugas silakan kembali. Penggugat ahli ini dihadirkan ke persidangan akan menerangkan dan menjelaskan tentang apa? Baik yang mulia, jadi saudari ahli ini dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan mengenai terkait dalam kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh saudari
silakan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudari ahli, berdasarkan pemeriksaan fisik dan rekordum yang Anda terbitkan, bisakah Anda jelaskan mengenai jenis dan pola luka yang diderita oleh tergugat? Baik, berdasarkan pemeriksaan fisik, terdapat luka memar di bagian lengan kiri atas dan pipi sebelah kanan. Luka tersebut memiliki karakteristik tidak merata dan berwarna memerah kebiruan, disebabkan oleh adanya bersentuhan dengan benda tubuh. Baik, dari sudut pandang kedokteran forensik, apakah karakteristik luka tersebut sesuai dengan trauma akibat kekerasan yang ditimbulkan dari sengaja? Ya, kalau pada luka lengan atas sangat khas dengan pola cengkraman atau tekanan kuat dari jari tangan yang disebabkan adanya kekerasan fisik, bukan karena akibat terjatuh biasa. Baik, terima kasih saudari ahli atas penjelasannya dan kami cukup yang mulia. Baik, tergugat silakan diajukan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari ahli, apakah pemeriksaan yang saudari lakukan dapat memastikan secara spesifik kapan waktu pasti terjadinya luka tersebut? Secara medis kami tidak bisa menentukan jam pastinya. Namun untuk dilihat dari luka pada lebam, luka tersebut terjadi dalam kurun waktu 24 jam sampai 48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Baik, saya lanjutkan. Saudari ahli, apakah ada kemungkinan medis lain bahwa luka tersebut disebabkan oleh benturan tidak disengaja, misalnya seperti terbentur pintu, terjatuh, atau sebagainya? Secara teori kemungkinan ada, namun dilihat dari luka lengan kiri atas dan pipi, akibat terjadinya kecelakaan tidak sengaja itu sangat kecil dibandingkan dengan akibat kekerasan fisik. Baik, terima kasih saudari. Dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk gugat apakah ada yang ditambahkan? Jadi kami cukup yang mulia. Saudari ahli ada yang ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih telah hadir di persidangan ini. Silakan maju untuk mengambil kembali kartu identitas, surat tugas, CV, dan sertifikat kaliannya. Silakan meninggalkan persidangan ini. Terima kasih yang mulia. Baik, penggugat, apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli lagi? Kemudian dari kami cukup yang mulia. Baik, jika pembuktian dari penggugat telah selesai, untuk tergugat silakan dihadirkan saksinya. Baik, yang mulia. Saksi Dewi, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudari saksi silakan maju dengan membawa kartu identitasnya ya. Silakan duduk kembali. Saudari di sini sehat dan siap mengikuti persidangannya. Sehat dan siap yang mulia. Sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari Dewi, benar? Benar yang mulia. Tepat tanggal lahir Bandar Lampung 10 November 1992, benar? Benar yang mulia. Agama Islam, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Ratai nomor 18, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Benar demikian? Benar yang mulia. Baik, di sini apakah saudari memiliki hubungan saudara sebenarnya dengan kami majelis hakim juga kuasa hukum para pihak? Tidak yang mulia. Dan bisakah saudari jelaskan terkait pekerjaan saudari saat ini? Saya bekerja sebagai tukang kebun di rumah Budafina dan Padian yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, saudari wajib disumpah terlebih dahulu. Silakan berdiri, panitera tolong dibantu ya. Baik, saudari saksi, silakan ikuti lafal sumpah yang majelis ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang dengan sebenarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk, petugas silakan kembali. Untuk tergugat silakan diajukan pertanyaannya ya. Baik, terima kasih mulia. Baik, saudari saksi, sepengetahuan saudari sebagai tukang kebun di sini, apakah tergugat pernah melakukan upaya untuk mengajak penggugat dan anaknya kembali pulang ke rumah setelah mereka pergi? Pernah, waktu itu Pak Dian pernah ngomong ke saya kalau dia mau jemput Budafina dan anaknya itu dari rumah orang tuanya. Tetapi saat pulang, Pak Dian itu nggak bawa Budafina. Baik, selama berinteraksi dengan tergugat, apakah saudari pernah melihat atau mengetahui tergugat masih memberikan nafkah pada anaknya pasca mereka pisah rumah? Saya pernah melihat Pak Dian itu transfer uang untuk biaya sekolah anaknya. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Dari kami cukup ya mulia. Baik, silakan penggugat untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudari saksi, apakah saudari tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat sehingga mengetahui kejadian sehari-hari dalam rumah tangga mereka? Enggak, saat ini saya tinggal di rumah saya sendiri. Untuk bagaimana saya mengetahui kehidupan mereka itu saat saya bekerja saja. Baik, saya lanjutkan. Untuk saudari, apakah saudari tadi telah menyebutkan gugat ini adalah berita baik? Namun apakah saudari mengetahui hal hubungan tergugat dengan wanita lain yang sering dihubungi dengan video call itu? Setahu saya Pak Dian itu orangnya setia dan hanya fokus kerja saja. Jadi untuk dia mempunyai wanita lain menurut saya itu kemungkinannya sangat kecil.
Baik, terima kasih tadi dari kami cukup yang mulia. Baik, untuk tergugat apakah ada yang ditambahkan? Dari kami cukup yang mulia. Saudara saksi ada tambahan? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih telah hadir di persidangan ini. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya. Silakan meninggalkan ruang persidangan ini. Baik, untuk tergugat apakah ada saksi atau ahli tambahan? Dari kami cukup yang mulia. Baik, di sini kemudian para pihak apakah akan mengajukan alat bukti tambahan lainnya? Penggugat bagaimana? Dari kami cukup yang mulia. Baik, dikarenakan sidang pembuktian dari para pihak telah selesai, kepada para pihak apakah akan mengajukan kesimpulan? Bagaimana penggugat? Ada mengajukan kesimpulan yang mulia. Tergugat? Tentu kami juga akan mengajukan kesimpulan yang mulia. Baik, kalau begitu kepada para pihak dimohon untuk mempersiapkannya dengan baik dalam waktu 7 hari. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Senin, 16 Desember 2024 dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak di tempat dan di jam yang sama. Dengan demikian sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara gugat cerai dengan nomor perkara 230/PDTG/2024/PATJK pada hari Senin 16 Desember 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Selamat siang semuanya, penggugat hadir ya. Yang mulia. Tergugat bagaimana? Hadir yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya untuk penggugat kesimpulan sudah siap ya? Sudah siap yang mulia. Bagaimana tergugat? Sudah siap yang mulia. Baik, kalau begitu silakan maju ke depan untuk mengajukannya. Ini kesimpulan dari kami yang mulia. Baik, terima kasih. Yang mulia berikut kesimpulan dari kami. Baik, cukup. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, kesimpulan para pihak telah majelis terima, sudah saatnya majelis untuk menyusun putusan akhir. Di sini majelis membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun putusan akhir dan bermusyawarah. Oleh karenanya agenda sidang hari ini sudah selesai dan sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan dari majelis hakim dan para pihak untuk dimohon untuk tetap hadir ya. Baik, yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Desember 2024 di tempat dan jam yang sama dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara gugat cerai dengan nomor perkara 230/PDTG/2024/PATJK pada hari Senin 23 Desember 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang semuanya, para pihak telah hadir ya. Hadir yang mulia. Baik, untuk para pihak agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Sebelumnya untuk penggugat ada yang ingin disampaikan? Dari kami tidak ada yang mulia. Untuk tergugat bagaimana? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu majelis akan segera bacakan putusan. Untuk itu para pihak silakan diperhatikan agar dapat menentukan sikap terhadap putusan yang majelis bacakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan dengan nomor register perkara 230/PDTG/2024/PATJK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili gugatan cerai pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perceraian sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, setelah mendengar para pihak berperkara, memperhatikan bukti-bukti yang diajukan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam surat permohonan penggugat tanggal 8 Oktober 2024. Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan nasihat agar penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa mediasi sebagaimana dimaksud peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 dilaksanakan, tetapi penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai. Menimbang bahwa penggugat dalam dalil permohonannya menuntut untuk bercerai dengan tergugat karena rumah tangganya tidak harmonis, sebab pada tanggal 10 Oktober 2023 tergugat diketahui berselingkuh sehingga menyebabkan antara penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu berpisah rumah antara penggugat dengan tergugat sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya. Menimbang bukti P1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan meningkat. Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi penggugat mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi cekcok yang mengakibatkan pertengkaran dan penggugat
penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Penggugat dan tergugat telah berpisah lebih kurang 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Menimbang bahwa fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun sampai dengan sekarang. Keluarga sudah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Menimbang bahwa apabila dalam rumah tangga salah satu pihak, suami baik istri maupun suami tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan damai, dan telah berpisah rumah serta tidak pernah kembali lagi, hal tersebut menunjukkan ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawadah warahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan permasalahan, bahkan menimbulkan ketidakpastian dan kemudaratan bagi kedua belah pihak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk rukun, di mana sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun, di mana pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil. Serta majelis hakim selama memeriksa perkara ini telah menasihati penggugat agar kembali kepada tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan maksud pasal 1 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 dan pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 tidak dapat diwujudkan lagi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan. Menimbang bahwa berdasarkan maksud pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, panitera wajib mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama yang memwilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu. Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, junto pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada tergugat. Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan nomor kutipan Akta nomor sekian-sekian tertanggal 6 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pengurusan Agama Kota Bandar Lampung putus karena perceraian dengan segala bentuk hukumnya. 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pengurusan Agama Kota Bandar Lampung atau instansi lainnya yang melakukan pencatatan perceraian di Kota Bandar Lampung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan akta perceraiannya. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000. Demikian diputuskan di Bandar Lampung dalam sidang permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Dr. Adriana Darusuma SHMA sebagai Hakim Ketua, Ibu Felicia Aci Hidayat SHMA, dan Ibu Irma Widyasuti SHMA masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Saudari Zakia Alma Firdaus SHMA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak dan ditandatangani. Para pihak mengerti ya dengan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim? Mengerti yang dia. Berarti yang bukan? Baik, untuk panitera tolong jangan lupa dimasukkan dalam berita acara persidangannya. Baik, atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini. Maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Bagaimana tergugat? Apakah ingin mengajukan upaya hukum? Kami akan mempertimbangkan terlebih dahulu yang mulia. Baik.
Sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian pada peradilan tingkat pertama dengan nomor perkara 230-PDTG-2024-PATJK antara Davina K. Sofian binti Sofian sebagai penggugat melawan Dian Pradinata Bin Mulyono sebagai tergugat dinyatakan telah selesai dan ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan.